Iya, selamat malam saudara, shalom. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa. Dan saya percaya setiap kita mau datang dengan hati yang rindu, karena kita merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar pengisi waktu tentunya, tapi melihat keadaan zaman hari-hari ini di mana dunia semakin tidak menentu. Ada begitu banyak orang ketakutan, ada begitu banyak orang mengalami depresi, stres, bahkan goncangan ekonomi, kehilangan pekerjaan, semua ada di depan mata kita. Itulah yang membuat kita harus selalu mencari Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan, merendahkan hati dan berkata, kami membutuhkan Engkau Tuhan di hidup kami. Mari kita mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, menghormati Tuhan saudara. Kita percaya Dialah satu-satunya sumber kekuatan. Dia yang terindah bahkan di saat semuanya berubah, keadaan berubah, zaman berubah, semua menjadi semakin sulit, tetapi kami tahu Tuhan tidak pernah berubah. Dia yang indah di pandangan kita. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami. Sucikan, kuduskan hidup kami. Layakkan kami untuk datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin Yesus. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, menara perlindungan. Kau kekuatan kami Tuhan, amin. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi saudara katakan dari hatimu, Engkau yang indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara
menjadi kelam, Engkau tetap indah bagi kami Tuhan. Karena itu kami mau taruh harapan kami hanya kepadamu. Sungguh indah Engkau dalam hidup kami. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Engkau sumber kekuatan kami, kekuatan bagi semua orang yang lebih lagi saudara dengan iman. Katakan sungguh indah Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Kekuatan bagi kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, penghiburan-Mu, ya Tuhan. Karena itu kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan. Karena itu kami mau terus mencari wajah-Mu. Kami rindu bertemu dengan hadirat-Mu, bahkan menikmati segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu, menikmati kekudusan-Mu di hidup kami. Hari-hari ini tidak ada tempat yang lebih aman selain dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu lah kami kuat, dalam hadirat-Mu kami tenang. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar. Dalam hidupku
Saudara, engkau yang merindukan Tuhan, katakan saudara memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan. Yes Lord Jesus, terimalah penyembahan kami sebagai dupa yang harum. Amin Tuhan. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari bawa sembahnya bagi Dia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan penguasa hidup kami. Engkau yang berdaulat bahkan atas dunia ini Tuhan. Kami berserah, tersungkur di kaki-Mu, menyembah-Mu. Tuhan yang besar, kami rindu lebih dalam lagi mengenal Engkau Bapa. Tidak ada lain yang kami butuhkan hari-hari ini selain dekat dengan Tuhan. Memandang wajah-Mu, menikmati segala kebaikan dan anugerah-Mu di dalam rumah-Mu Tuhan. Bawa kami hari-hari ini terus mendekat dalam hadirat Tuhan, membawa sembah kami. Kami sadar kami tidak bisa apa-apa melihat keadaan zaman yang semakin bergoncang. Kami harus melekat pada Tuhan yang adalah sumber kekuatan di hidup kami. Kami butuh Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya Tuhan. Kami butuh Engkau. Mari lebih lagi katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu. Amin Tuhan. Kami mau mengikuti kebaikan-Mu. Amin Yesus. Mengejar hadir-Mu di hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Engkau Tuhan. Bahkan kami bawa sembah kami, oh, menyatakan
menikmati segala kebaikan-Mu. Kami menikmati segala janji-janji-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai-Mu dengan segenap janji-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami mau terus angkat iman kami untuk percaya dan berharap bahwa tidak ada satupun persoalan yang tidak ada jalan keluar bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji. Engkau yang akan menepatinya bagi kami Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Lebih lagi katakan saudara, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari janji-Mu Tuhan. Yes Lord, kesetiaan-Mu terbukti bagi hidup kami. Amin. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku. Lebih lagi dengan iman engkau yang mengharapkan janji Tuhan, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang. Lebih lagi saudara, sekali lagi katakan dengan iman pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berjanji dan janji-Mu itu ya dan amin. Bagi anak-anak-Mu yang terus berharap hanya kepada-Mu, kami membutuhkan Tuhan lebih dan lebih lagi di hidup kami, di sepanjang hidup kami Tuhan, untuk selamanya. Kami mau setia Tuhan, Yes Lord, melayani Engkau, mengasihi Engkau Tuhan.
selalu setia. Karena Engkau setia, terbukti kesetiaan-Mu bagi kami. Bahkan bagi setiap mereka yang hari-hari ini, setiap kami yang berharap hanya kepada Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu Bapa. Bagian kami adalah mencari Tuhan, mencari perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya hal terindah adalah jaminan hidup kekal yang Kau berikan bagi setiap kami satu saat kelak ketika kami menghadap Engkau. Tidak ada yang perlu kami takutkan lagi di dunia ini selain berharap kepada Tuhan, hidup dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami, bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan siap memberkati kita, mari katakan bersama, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan satu kesaksian. Shalom, selamat pagi Bu Debbie. Terima kasih Bu, kami sudah diberkati dengan firman Tuhan yang terus menjadi kekuatan untuk anak kami Maurina dalam pergumulan menunggu hasil tes mandiri untuk UGM. Tuhan Yesus satu-satunya sumber kekuatan, pengharapan, dan tempat perlindungan, karena justru dari pihak keluarga besar yang terkadang melemahkan iman kami, terutama untuk anak kami, untuk siap-siap saja kalau Tuhan tidak izinkan. Memang Bu, semua hanya karena perkenanan Tuhan, tapi kami mau terus berharap akan pertolongannya tepat pada waktunya, karena Maurina ini Bu sudah mengalami Tuhan sendiri. Anak kami pernah terikat dengan roh kutuk nenek moyang dan posisinya sebagai tumbal. Lewat proses yang dia alami, Maurina sudah pernah meninggal. Bahkan dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang merentangkan tangan dan berkata, "Mari." Tetapi Maurina berkata, "Tuhan, saya belum mau meninggal. Saya mau pulang. Saya mau kembali kepada Bapak dan Ibu dan juga adik serta teman-teman saya." Luar biasa Bu. Waktu itu dia melihat Tuhan Yesus menganggukkan kepala dan akhirnya rohnya bisa kembali. Dan saya waktu itu memang sudah merasakan Maurina sudah tidak ada karena sudah tidak bernafas. Saya menjerit-jerit, saya panggil Tuhan Yesus, saya meminta ampun. Ketika saya tepuk-tepuk pipinya dan akhirnya Maurina sadar dan dia kembali bernafas, puji Tuhan, haleluya. Ibu, dari apa yang Maurina alami bersama dengan Tuhan Yesus, saya semakin yakin dan juga dikuatkan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi saya sekeluarga. Kalau mau dibilang hal kematian itu adalah otoritasnya Tuhan, tapi Tuhan dengan kasih-Nya yang maha dahsyat bisa mengabulkan permintaan Maurina Bu. Tuhan luar biasa, kesaksian ini sudah pernah juga saya upload di Facebook. Apalagi saat ini permohonan Maurina untuk rindu kuliah di UGM, iman kami jika nyawa saja Tuhan bisa kembalikan, ya maka masa kalau hanya satu kursi saja Tuhan tidak memberikan bagi Maurina. Maurina juga rajin mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Bahkan dia selalu datang di kaki Tuhan setiap jam 2 atau jam 3 di mana Roh Kudus membangunkan dia. Semoga ya Bu, Tuhan Yesus memperkenankan dia boleh mendapatkan kursi atau di pilihan yang kedua, yaitu pengembangan wilayah. Beberapa bulan yang lalu ada tawaran dari teman untuk memakai orang dalam, tapi saya dan suami tidak mau. Kami mau mengandalkan Tuhan saja. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan saya mengucap syukur Bu atas pelayanan Ibu lewat firman Tuhan. Kami semakin dikuatkan dan bahkan semakin memiliki pengharapan dalam Yesus.
Tuhan Yesus memberkati ya dan semakin memberkati pelayanan ibu sekeluarga. Tuhan pakai ibu luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih buat kesaksian ya dari Maurina, dari orang tuanya, dan kalau tidak salah ya kemarin saya dapat berita terakhir Maurina sudah diterima walaupun bukan di UGM ya tapi di Semarang. Ya, dan puji Tuhan dia mendapatkan juga universitas yang terbaik dan Tuhan menyertai, bahkan dia mendapatkan ya sesuatu yang dia rasa itu adalah panggilan dan cita-citanya. Dan apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan yang terbaik. Luar biasa kesaksian dari Maurina ya, dia dulu sudah pernah meninggal karena ya ada kutuk dari nenek moyang dan dia menjadi anak yang ditumbalkan kepada kuasa kegelapan. Dan dia pernah sudah meninggal tidak bernafas, tetapi ya ketika mamanya menjerit-menjerit berteriak Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, akhirnya dia kembali ya bernafas dan hidup lagi. Dan di situ dia menceritakan pengalaman yang dialami. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi dia berkata, Tuhan izinkan Maurina mau pulang kembali supaya Maurina bisa hidup kembali bersama ayah, ibu dan semua teman-teman, dan Tuhan mengabulkan dan dia bisa hidup kembali. Kita tahu bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup dan mati seseorang. Ya, dan ketika memang Tuhan belum waktunya manggil ya, semua bisa terjadi saudara ya, apapun Tuhan izinkan bisa terjadi. Ya, dan selamat buat Maurina ya, sekarang sudah mendapatkan kuliah di universitas ya, bukan di UGM tetapi ternyata Tuhan beri di Semarang kalau nggak salah kemarin mamanya cerita. Ya, Tuhan memberkati saudara. Memang ya saya meminta maaf karena kesaksian yang masuk itu sangat banyak saudara ya, dan beberapa mungkin masih terlewatkan, tetapi saudara saya berjanji akan membacakannya. Karena saya memilih ya, kalau setiap hari kesaksiannya COVID semua itu kayaknya ya gimana. Jadi saya pilih, ada yang COVID, ada yang bukan, itu saya sengaja ya taruh di antara-antaranya. Jadi tidak COVID karena memang hari-hari ini semua kesaksian itu paling banyak COVID. Jadi bagi saudara yang kesaksiannya belum dibacakan, tetaplah bersemangat, berdoa. Satu saat saya pasti membacakannya. Saya juga mohon bersabar ya, kalau saudara mungkin ada WA-nya yang belum sempat saya balas. Ya seperti biasa saya ya WA yang masuk itu saudara ya sampai 7.000-an lebih yang konseling. Dan sekali lagi saya memilih kasus-kasus yang saya anggap itu benar-benar penting dan membutuhkan penanganan yang cepat, itu yang duluan saya respon. Ya kadang saya sudah buka, tapi kalau cuma kasus-kasus ya saya juga memohon kepada saudara pengertian. Kenapa saya selalu berkata jangan cari pendeta, cari Tuhan. Seperti saudara misalnya ngirimkan konseling kepada saya, Bu, ya saya sudah capek menghadapi suami saya yang gini. Saya kan hanya bisa ngomong berdoa. Ya, tidak ada, jangan saudara menganggap kalau saya hanya bilang berdoa terus saudara pikir Ibu Debbie ini kok nggak respon. Ya, karena saya juga tidak bisa buat apa-apa dengan suami ibu ya. Jadi sekarang ibu-ibu berdoalah, maaf. Jadi ya saya hanya merespon kasus-kasus yang benar-benar memang itu ya memerlukan penanganan. Banyak kasus yang harus segera diselesaikan yang lebih berat daripada ya, saya tidak menganggap bahwa suami yang belum bertobat itu tidak berat, tapi kan saya memang sudah mentok di situ nggak bisa buat apa-apa ya. Istri, engkaulah yang harus berdoa, carilah Tuhan. Ya, secara pribadi carilah Tuhan. Ya, sekalipun memang ada orang yang WA maki-maki ke saya ya, mengata-ngatain saya mengerti saudara. Saya hanya melepaskan pengampunan saja buat orang-orang seperti ini yang saya rasa ini bukan anak Tuhan. Ya, karena kalau anak Tuhan tidak seperti itu ya. Jadi kata-katanya itu benar-benar kasar. Ya, tetapi ya sudah, saya hanya melepaskan pengampunan. Tapi sekali lagi saudara ingat, ya, ada yang WA kepada saya ya, Ibu Debbie kenapa tidak mau mendoakan saya? Hamba-hamba Tuhan lain itu mau mendoakan saya. Saya bilang, kalau ibu mau didoakan, cari hamba Tuhan yang mau mendoakan ibu, yang mau menina bobokan ibu. Kalau saya ini pengajarannya berbeda. Saya menganjurkan semua saudara cari Tuhan secara pribadi, jangan cari pendeta. Pendeta itu manusia yang satu saat saudara juga bisa kecewa. Tetapi kalau saudara cari Tuhan, saudara pasti tidak akan kecewa. Jadi carilah Tuhan.
Iya, karena memang akan kecewa kalau saudara cari pendeta, apalagi saya harus menangani satu hari ribuan, saya tidak sanggup. Ya, karena saya juga harus membagi waktu untuk syuting, untuk pelayanan luar, untuk keluarga. Ya, pendeta juga manusia, saudara ya. Jadi saran saya mengerti kalau ada di antara saudara yang marah-marah, tapi ya kalau marah-marah itu tidak usah mengata-ngatain dengan kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Ya, tapi saya mengerti mungkin sudah di tingkat kesetresan yang sangat tinggi, depresi yang sangat tinggi. Makanya saudara mencari tempat pelampiasan untuk marah-marah. Ya, mungkin karena saudara dimarahin suaminya, jadi ya tidak bisa marah ke suami, marahlah ke saya, ya sudah, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, tetapi ya saya bersyukur kalau saudara akhirnya bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, datang kepada Tuhan, karena ada begitu banyak kesaksian akhirnya mereka mencari Tuhan, tidak mencari pendeta, tidak mencari saya, dan ketika mereka mencari Tuhan, mereka menemukan Tuhan dan jalan keluar. Karena sekali lagi saudara punya hak untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada hak istimewa bagi setiap kita. Tidak harus lewat pendeta. Kita bukan hidup di zaman perjanjian lama yang harus lewat imam sebagai perantara. Tabir itu sudah disobek, saudara bisa datang sendiri pada Tuhan. Doa saudara itu bukan berarti doa saudara tidak lebih berkuasa dari saya. Ingat Alkitab berkata doa orang yang benar bila sungguh-sungguh didoakan itu besar kuasanya. Jadi saudara ya datanglah sendiri secara pribadi kepada Tuhan. Saya percaya saudara ketika kita mau datang pada Tuhan secara pribadi maka dia Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa dan permohonan kita. Iya, baik, kita akan melanjutkan sekarang pembacaan firman Tuhan. Kita sudah sampai di Daniel pasal yang kelima kemarin tentang tulisan di dinding, saudara ya. Ketika Raja ya Belsasar sedang minum-minum, mereka mengambil ya peralatan perkakas emas perak dari dalam rumah perbendaharaan di istana Babel yang waktu itu dirampas oleh Raja Nebukadnezar ya dari Yerusalem, dipakai oleh Raja Belsasar untuk minum-minum. Tiba-tiba ketika mereka sedang minum-minum mabuk, di dalam ruangan itu ada tangan besar yang menulis di dinding istana, dan Raja Belsasar melihat punggung orang yang menulis itu. Dan akhirnya dia menjadi ketakutan dan gemetar, saudara. Ya, lalu akhirnya di situ dikatakan raja itu menjadi pucat, ya pikiran-pikirannya menjadi kacau. Dia panggil seluruh orang bijaksana, orang bijak ya dan orang kasdim, orang pinter ya, untuk mereka bisa mengartikan penglihatan tentang ya tulisan di dinding itu, saudara. Ya, dipanggillah semua orang ya, dan ketika itu ayat 8 tadi malam kita sudah baca, saudara ya, Daniel 5 ayat 8 dikatakan tadi malam, tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap, tidak ada satupun yang sanggup membaca tulisan itu, dan tidak ada yang sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu ayat 9, sangatlah cemas hati Raja Belsasar dan ia menjadi pucat, juga para pembesar-pembesarnya terperanjat. Tidak ada satu orang bijaksana, satu orang pintar di Babel yang bisa mengartikan arti tulisan itu yang ditulis di dinding. Walaupun saudara tulisan di dinding itu hanya terdiri dari 3 kata ya, yang ditulis dalam bahasa Aram, yakni bahasa yang dapat dimengerti oleh bangsa Babel. Tetapi orang-orang itu ketika dipanggil mereka tidak mampu menentukan makna dari nubuatan 3 kata itu. Tetapi Allah memberikan kemampuan hanya kepada Daniel untuk mengartikan ya apa yang ditulis di dinding itu tentang malapetaka di Babel. Ya, orang-orang bijaksana dalam kerajaan itu tidak mengetahui hikmat Allah. Tidak peduli berapapun besarnya, saudara, ilmu pengetahuan yang kita miliki, tetapi perkara-perkara rohani itu hanya bisa disingkapkan bagi orang yang punya roh takut akan Tuhan. Ya, itu tulisan itu sebenarnya tulisan dalam bahasa Aram yang sangat dimengerti oleh orang-orang pintar di Babel, tapi kenapa mereka tidak mengerti artinya? Ayat yang berikutnya ayat 10 di sana dikatakan, karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permasyuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu
kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Ya, jadi ada permaisurinya mengingatkan jangan menjadi panik, jangan pusing, jangan kacau gara-gara itu. Ingat ya, di dalam kerajaan Tuanku dulu ada seorang yang diangkat oleh ayahmu Nebukadnezar, seorang yang berilmu. Dia dipenuhi dengan roh para dewa. Ya, mereka pikir Daniel itu dipenuhi oleh roh para dewa. Dan dia itu menjadi kepala semua orang-orang berilmu yang ada di dalam kerajaan ini. Ayat 12, ya. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Ya, saudara, ya, akhirnya Daniel itu dipromosikan sendiri oleh permaisuri raja kepada rajanya, yaitu rajanya juga namanya Belshazzar. Daniel juga waktu itu diberi nama Beltsazar. Lalu saudara, ya, dia berkata, ingat loh ya, permaisuri ini mungkin merupakan istri Nabonibus ya, atau istri salah seorang pendahulunya. Bahkan juga mungkin istri Nebukadnezar. Ya, dia bukanlah istri Belsasar ya, karena istri-istrinya sedang bersama dengan dia dalam ruangan perjamuan itu. Ya, mungkin permaisuri ini ya tidak ditulis di sini permaisurinya siapa, karena dalam sebuah istana itu kan banyak permaisuri, tapi permaisurinya ini datang berkata kepada Raja Belshazzar, ya, dia bilang ya, di dalam kerajaanmu ini ada seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ya, dengan roh dewa, bukan Roh Kudus saudara, dia bilang roh dewa-dewa. Ya, mereka tidak mengakui bahwa itu roh Allah tetapi roh dewa-dewa. Ayat 13, lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Ayat 14, telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. 15, kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Ayat 16, tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jikalau engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ya, saudara, Daniel dijanjikan untuk menjadi orang yang punya kekuasaan di situ. Kemudian Daniel menjawab raja. Ya, Daniel menjawab raja, dia bilang tahan. Ayat 17, kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya, jadi saudara, Daniel berkata, ayat yang ke-18, ya tuanku raja Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya.
Ditinggalkannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. 20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. 21. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Ayat 22, tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. 23, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, perkakas di baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah. Ya, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Jadi saudara, Daniel itu datang. Ya, raja menawarkan kepada dia hadiah yang bagus-bagus dan kekuasaan yang besar jika ia dapat menjelaskan tulisan itu, tetapi Daniel menolaknya. Ya, Daniel tidak termotivasi oleh hadiah-hadiah materi. Seluruh hidupnya ya ditandai dengan melakukan yang benar. Ya, saudara, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu dia tidak terfokus pada hal-hal materi duniawi itu. Ya, karena kita percaya ketika juga Tuhan mau memberkati kita bukan hanya dari satu tempat itu. Tuhan sanggup kok bahkan dari banyak tempat. Jadi orang yang sungguh-sungguh sudah mengikut Tuhan dan menyerahkan hidupnya pada Tuhan tahu hanya kepada Tuhan dia berharap, dia tidak terlalu gila hormat, gila harta, gila uang. Ya, tetapi dia hanya mau sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ya, Daniel ya bukan menunjukkan sikap tidak hormat dengan menolak pemberian itu, tetapi dia sedang bertumbuh makin dewasa dan mengetahui bahwa pemberian-pemberian itu tidak akan terlalu berguna baginya. Di samping itu menjadi penguasa tertinggi ketiga dalam kerajaan yang diketahui Daniel akan dihancurkan itu sama sekali tidak membuat dia tertarik. Ya, jangan terlalu tertarik dengan kekuasaan atau jabatan, tapi kita harus lebih mengerti kehendak Tuhan. Ya, Daniel tahu itu kerajaan yang sangat-sangat dimurkai Tuhan karena kesombongannya. Jadi itu akan segera dihancurkan. Makanya Daniel itu tidak terlalu tertarik. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu bisa membaca keadaan tuh ke depan seperti apa. Tuhan memberikan dia kepekaan. Ya, terutama di dalam tuntunan bagi dirinya. Ya, makanya saudara, kenapa selalu ketika orang datang konseling kepada saya bilang cari Tuhan. Saya tidak bisa memberitahukan kehidupan saudara yang akan datang, tetapi yang pasti Tuhan akan memberikan kepekaan kepada setiap orang, berbeda-beda sesuai dengan hubungan yang engkau bangun dengan Tuhan. Waktu engkau dekat dengan Tuhan, maka engkau akan bisa melihat jalan-jalan Tuhan di depanmu. Tetapi kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak, enggak usah tanya-tanya pendeta, tidak ada pendeta yang bisa kasih tahu tentang jalan hidupmu ke depan. Yang pasti itu pendeta bukan peramal. Ya, yang pasti saudara bisa tahu itu dari Tuhan ketika engkau mendekatkan diri dengan Tuhan, ketika engkau mendekatkan diri dengan Allah, membaca firman-Nya, mengetahui hatinya, itulah goal dari kekristenan. Bukan saudara datang sama pendeta, minta didoakan, lalu besok lagi minta lagi, tahun depan minta lagi, sampai kapan kita akan bertumbuh? Ayo, alami Tuhan secara pribadi, karena Tuhan tuh mau menuntun. Seperti Daniel, Daniel udah tahu ke depan ini kerajaan akan runtuh. Ya, makanya dia nggak mau terlalu tergila-gila dengan sesuatu yang fana dan hanya sementara. Ya, karena itu saudara tetaplah cari Tuhan, tetaplah ya kejar perkenanan Tuhan supaya engkau juga melihat rencana Tuhan yang terbaik pasti akan digenapi dalam hidupmu. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu apapun tidak dapat menukarkan keindahan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bukan soal hadiah atau kekayaan yang kami terima, tetapi Tuhan cukup bagi kami. Tidak akan tergoyahkan Engkau yang terbaik di hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan hati kami di hadapan Tuhan.
Terima kasih Yesus. Katakan saudara, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Katakan Yesus kau terbaik. Amin. Yesus kau termanis. Amin Tuhan. Di dalam, sekali lagi katakan Yesus kau anugerah. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu Tuhan mempesona kami, mempesonaku. Yesus kau terbaik. Yesus kau termanis di dalam hidupku. Oh, kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang terbaik bagi keluarga, rumah tangga kami. Engkau Tuhan yang terbaik bagi suami, istri, anak-anak kami. Biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami, atas keluarga, rumah tangga kami. Tuhan, Engkau segala-galanya. Terima kasih buat anugerah terindah yang tidak dapat ditukarkan oleh apapun. Terus Engkau sertai keluarga demi keluarga malam hari ini, setiap mereka yang rajin dan setia berdoa. Diberkati rumah tangganya Tuhan, diberkati pekerjaan, kesehatan, bahkan Engkau memberkati anak cucu kami Tuhan. Kami percaya menjadi keturunan orang benar. Masa depan anak-anak kami, jodoh mereka Tuhan yang menentukan. Keluarga besar kami, oma opa kami Tuhan, para orang tua kami di usia senja, mereka beri damai sejahtera, sukacita, beri kesehatan, kekuatan, hati yang gembira senantiasa untuk mereka terus berserah dan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit di mana saja. Tuhan, Engkau pegang tangan mereka di tempat tidur, di ranjang-ranjang mereka. Ketika mereka hampir menyerah, Tuhan bangkitkan dan angkat iman mereka untuk percaya. Tuhan, kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan. Tapi kalau memang ini Tuhan izinkan harus terjadi, ajar kami menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Yang terutama kesembuhan secara jiwa terjadi. Tidak ada sungut-sungut, yang ada damai, sejahtera, sukacita dan ucapan syukur naik kepada Tuhan. Kami menyerahkan Bapa, biarlah Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan. Mari saudara, Engkau pegang bagian yang sakit, bahkan tumpangkan tangan atas dirimu dan perkatakan, aku sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya segala sakit penyakit ini disembuhkan. Yang terinfeksi COVID juga kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari virus corona. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Berkati setiap mereka yang dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup, persoalan keuangan, hutang piutang, persoalan rumah tangga yang belum dipulihkan. Tuhan, Engkau memberkati yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, hawa nafsu, yang terikat dengan dosa-dosa rokok, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan obat tidur, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kekecewaan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sendiri yang berdaulat atas hidup kami. Lepaskan, merdekakan setiap kami, agar kami sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sanggup memerdekakan. Tuhan, terus memberkati setiap orang-orang yang membutuhkan, yang berkekurangan. Tuhan, menjadi Tuhan yang mencukupi setiap kehidupan dan kebutuhan mereka. Bahkan pakai hidup kami untuk jadi saluran berkat-Mu. Tuhan, Engkau juga Tuhan yang memberkati. Tuhan, untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan lawat. Kami terus berdoa juga Bapa,
kita untuk terus menyerahkan Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia, shalom, kami lepaskan berkat damai sejahtera atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau melepaskan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memperkatakan bangsa kami diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dipulihkan Tuhan. Ampuni bangsa ini atas segala dosa pemberontakan. Berkatilah bangsa kami, rakyatnya, penduduknya, tanahnya, buminya, lautnya, sungainya, diberkati oleh Tuhan. Bahkan terjadi pertobatan massal di atas bangsa kami. Orang berbalik mencari Tuhan. Diberkatilah Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan seluruh orang yang ada di atas kepemerintahan, beri hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah senantiasa bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang terbaik yang sudah Tuhan lakukan buat bangsa kami. Damai sejahtera Kristus turun atas bangsa ini. Berkati juga para tim medis dalam mereka mengatasi pandemi ini Tuhan. Engkau menyertai, berikan kesehatan, kekuatan juga bagi Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini sedang dirawat di isolasi mandiri, baik di rumah sakit Tuhan menyertai, memberkati. Berkati setiap mereka yang berdoa di bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati senantiasa Tuhan. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa tidak ada kematian massal karena corona, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini, bahkan sampai yang kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.